Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Dalam berdakwah kepada Al-Quran dan Sunnah, terkadang seseorang harus menghadapi celaan, tuduhan, bahkan permusuhan. Terlebih ketika ia mengajak meninggalkan suatu amalan yang menurut sebagian masyarakat sudah menjadi tradisi turun-menurun. Namun seorang muslim hendaknya memahami satu prinsip yang penting, yaitu kebenaran tidak diukur dari banyaknya orang yang menyukai kita, tetapi dari kesesuaiannya dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Karena itu, apabila seseorang dimusuhi hanya karena mengajak umat kembali kepada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai rasa takut kepada manusia membuatnya meninggalkan kebenaran. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar orang-orang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 175. Dari sini maka sebagai seorang muslim, kita harus memiliki prinsip bahwa cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus dibuktikan. Sebab banyak orang mengatakan kami mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kewajiban. Akan tetapi cinta bukan hanya ucapan. Cinta harus dibuktikan dengan mengikuti beliau. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kalian. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Hendaknya kita memperhatikan ayat ini. Allah tidak menjadikan sekedar pengakuan cinta sebagai bukti. Allah menjadikan ittiba, yaitu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti cinta. Maka ketika kita membahas suatu ibadah, pertanyaannya bukan hanya apakah kami mencintai Nabi, tetapi juga apakah amalan ini benar-benar sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu jangan menjadikan tradisi sebagai dalil. Di mana salah satu kekeliruan yang sering terjadi adalah menganggap sesuatu pasti benar hanya karena sudah dilakukan turun-temurun. Padahal dalam perkara ibadah, ukuran kebenaran bukanlah tradisi masyarakat, banyaknya pelaksana, atau lamanya suatu kebiasaan itu berlangsung. Ukuran kebenaran adalah dalil. Sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa radun." Barang siapa mengada-ngadakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka amalan itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam perkara agama tidak cukup hanya dengan niat baik. Seseorang bisa saja berniat mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ibadat tetap harus mengikuti tuntunan beliau. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Disinilah pembahasan harus dilakukan dengan ilmu dan juga adab. Kita tidak sedang menilai hati seseorang. Kita juga tidak mengatakan bahwa setiap orang yang menghadiri maulid membenci Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak demikian. Banyak orang yang melakukannya karena menganggap itu bentuk cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun persoalan ilmiahnya adalah, apakah perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kegiatan keagamaan tahunan pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah pernah dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, atau Ali radhiyallahu anhu? Apakah para sahabat yang hidup bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengadakan perayaan Maulid? Jika tidak ada contoh dari mereka, maka seorang muslim perlu berhenti sejenak dan bertanya, apakah kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus diwujudkan dengan sesuatu yang tidak pernah beliau contohkan, atau justru dengan mengikuti sunnah beliau? Kemudian ada satu hal yang menjadi masalah bagi kaum muslimin. Di antaranya jika dijauhi karena membela sunnah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, apabila seseorang mengajak kepada sunnah kemudian mendapatkan celaan, jangan membalas dengan celaan. Apabila dituduh dengan Wahabi, jangan membalas dengan keburukan.
Apabila dimusuhi tetap jaga akhlak. Tugas kita bukan mencari permusuhan. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran dengan ilmu, hikmah, dan juga kelembutan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Maka kalimat lebih baik dimusuhi pecinta maulid daripada menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan berarti kita senang dimusuhi atau membenci orang yang berbeda pendapat. Maksudnya adalah jangan sampai takut terhadap celaan manusia membuat kita meninggalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab sunnah adalah jalan keselamatan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan peringatan tentang munculnya berbagai perselisihan dan golongan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan umatnya untuk berpegang teguh kepada sunnah beliau dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Karena itu, semakin banyak manusia mencintai suatu amalan, semakin kita harus bertanya, apa dalilnya? Bukan siapa yang melakukannya, bukan pula sudah berapa ratus tahun dilakukan, tetapi apa perkataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentangnya. Itulah sikap seorang Muslim yang ingin selamat. Juga ada satu prinsip yang mesti kita pahami, yaitu jangan menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demi mencari ridho manusia. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, jangan sampai kita mengejar keridhaan manusia dengan mengorbankan keridhaan Allah. Manusia bisa memuji kita hari ini dan mencela kita besok, tetapi Allah Azza wa Jalla mengetahui seluruh amal kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati." Wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Maka mari kita jadikan sunnah sebagai standar. Jika suatu amalan sesuai sunnah, maka kita amalkan. Jika ternyata tidak memiliki landasan yang benar dalam syariat, maka kita tinggalkan, walaupun meninggalkannya membuat kita dicela oleh sebagian manusia. Maka di antara faedah yang bisa kita ambil, kaum muslimin rahimakumullah, bahwasanya cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah sekedar memperbanyak slogan. Cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengikuti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mencintai sunnah beliau. Cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mendahulukan petunjuk beliau daripada tradisi, fanatisme kelompok, dan kebiasaan masyarakat. Maka jika suatu hari kita harus memilih antara mendapatkan pujian manusia atau mempertahankan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seorang muslim harus memilih apa yang diridhoi Allah. Kita tidak mengajak kepada permusuhan, kita tidak mengajak mencela, kita tidak mengajak merendahkan orang lain. Kita hanya mengajak diri kita dan kaum muslimin untuk kembali bertanya, apakah amalan yang kita lakukan benar-benar pernah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kecintaan yang benar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kecintaan yang melahirkan ittiba dan ketaatan kepada sunnah beliau. Allahumma rzuqna hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wattaba'a sunnatihi. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kecintaan kepada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemampuan untuk mengikuti sunnah beliau. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Akhiru da'wana alhamdulillah wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam.